Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Pertama-tama sebelum kita mulai, saya ucapkan sama adik terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktu, mau datang sama memberanikan diri untuk membicarakan permasalahan yang adik hadapi dengan saya. Ya, Pak, saya juga berterima kasih karena sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Ya, tidak apa. Tadi sebelum kesini adik sudah ada makan? Sudah, Pak. Oh, bagus sudah makan. Kalau boleh tahu makannya apa ya? Nasi dengan sayur, Pak. Oh, sayur. Sayur apa kalau boleh tahu itu? Sayur kayak mungkin sayur. Sayur kelor, Pak. Oh, kelor. Bagus. Sehat ya? Ya. Tadi sebelum kesini sempat ada masuk kelas tidak? Kelasnya sudah selesai, Pak. Oh, selesai. Jadi setelah ini tidak ada lagi masuk kelas begitu, tidak? Tidak, Pak. Oh. Begini. Kan ada sempat cerita ke saya sebelum kesini bilang mau bicara. Kalau boleh tahu masalahnya ada apa ya? Jadi gini, Pak. Kemarin itu saya kan ditembak sama cewek. Terus saya tolak gitu. Baru teman yang lain bilang saya kok kasar gitu, saya kok jahat, harusnya diterima saja, pacaran saja. Sedangkan saya orangnya tidak pacaran, soalnya dilarang, sudah diajari dari dulu. Ini tembak ini bukan kayak ditodong pakai pistol kan? Bukan. Oh, bukan. Saya oke sudah. Ini jadi maksudnya ada perempuan entah itu satu angkatan atau angkatan yang berbeda dengan Ade bilang sama Ade dia mau suka sama Ade, mau pacaran dengan Ade begitu ya? Iya. Terus reaksinya Ade spontan begitu atau tidak mau saya atau gimana? Kalau boleh tahu? Reaksi saya kaget, terus saya bicara baik-baik, saya jelasin. Tahu-taunya nangis. Yang lain langsung muncul dan bilangnya saya gini-gini. Disebarlah ceritanya. Oh, jadi gini ya, masalahnya ini cerita tentang Ade menolak itu beda dengan apa yang terjadi sebenarnya atau gimana ya? Kalau boleh tahu? Ada yang beda-bedain sedikit, Pak. Oh, akhirnya ceritanya yang sampai teman sudah jauh sudah beda cerita ya dengan kejadian aslinya. Iya, Pak, sudah beda sekali. Kan tadi Ade bilang kalau Ade itu memang dia suka pacaran karena dibesarkan gitu ya caranya sama orang tua. Iya, Pak. Orang tua sendiri yang mungkin suka dengan apa namanya pacaran. Iya. Dan Ade pendapatnya Ade secara pribadi nih sebagai individu, gimana pendapat Ade tentang pacaran? Oh, pacaran sih sebenarnya saya kurang paham, saya kan tidak pernah pacaran. Iya. Gimana ya? Saya tidak mengatakan Ade salah untuk menolak karena mau pacaran atau tidak, itu kan pilihan bebas. Semua orang punya hak untuk buat pilihan, dan pilihan itu kan pasti ada efeknya untuk diri kita, dan kalau menerima pasti ada dampaknya, kalau tidak ada dampaknya. Nah, sebelum saya bantu Ade ini cari jawaban ya untuk permasalahannya ini, kan kita itu makhluk sosial manusia, tidak bisa hidup sendiri, pasti kayak ada terkadang butuh bantuan orang lain, terkadang butuh bicara dengan orang lain, terkadang juga bahkan hanya berada di samping orang lain kan, karena tidak enak kalau sendirian gitu ya. Iya. Pacaran itu mungkin banyak orang yang ada kenal mengatakan pacaran tidak bagus, tapi kalau kita ambil sudut pandang yang netral deh, pacaran itu bentuk sosialisasi. Hanya saja memang terkadang gampang sekali kita dengar hal yang buruk tentang pacaran. Tapi tolong ya dek, ini saya tidak mengatakan ada harus pacaran, saya cuma menjelaskan sedikit ya. Kalau pacaran itu sebenarnya sah-sah saja, tapi ya kita pasti sering dengar hamil di luar nikah lah, datang ke hotel lah, semacamnya kan, gampang kita dapat kabar buruk gitu ya. Iya. Gini ya dek, kan seperti ada punya pengalaman, kabar yang aslinya berubah, akhirnya tersebar terus jadi kabar yang berbeda ya. Iya. Informasi itu lebih gampang tersebar yang buruk. Ada juga itu hal baik tentang pacaran, misalnya kemampuan bersosialisasi lebih baik. Kalau kayak
adek juga itu habiskan banyak waktu kan, pasti mulai memahami cara seperti supaya lebih baik ya bersosialisasinya. Karena kan misalnya kalau dengan teman jarang, atau kalau bertemu mungkin hanya kalau saat ada bosan atau begitu gimana kan, tidak ada kan usaha untuk mempertahankan ya kan. Iya. Kalau saya tidak apa nih, menyarankan untuk mulai bercinta semacam ya, cuma saya bilangkan saja ya dek, kalau pacaran itu dek sebenarnya bukan sepenuhnya buruk, tapi bukan berarti itu tidak masalahnya. Kan seperti saya bilang tadi, bersosialisasi, atau bahkan mungkin ada nanti bakal punya kemampuan untuk memecahkan masalah jadi lebih baik, karena biasanya kan pasti ada permasalahan kalau dalam pacaran kan. Tapi kembali lagi deh, individu, seseorang mampu tidak itu memecahkan masalah yang datang dari berpacaran. Mampu tidak, kalau kayak contoh, kalau waktu ya, kan kalau saya minta dengar itu orang putus pacaran atau setelah berpacaran dia berubah kan. Karena dia tidak bisa bersempatkan waktu untuk waktu dengan pacar karena sibuk dengan teman. Sebaliknya, berpisah dengan teman karena terlalu sibuk dengan pacar ya. Sering dengar gitu atau tidak? Biasa dengar sih. Oh, biasa dengar. Jadi kayak kan kalau kita mau anggaplah satu hari itu ada 1-2 jam dengan teman kan. Kalau saat di luar jam pelajaran ya, saat di luar jam perkuliahan semacamnya. Pas ada pacar kan waktu juga harus dimanfaatkan. Jadi yang sebelumnya contoh ya, untuk belajar sekian, kayak anggaplah dari 24 jam itu kan dari jam 9 kita tidur sampai jam 6 pagi. Jadi kalau untuk tidur ada sekitar 9 jam. Terus dari 24 jam kurang 9, 18. Kalau satu hari itu kita anggaplah ada 2 jam pelajaran, dua mata pelajaran gitu kan. Kita kurangi lagi, taruhlah kurangi 4 jadi 14 jam. Terus waktu untuk kayak belajar, ada waktu untuk bermain dengan teman sama dengan keluarga kan. Kalau gitu ya, 14 itu bagi 4 ya. Itu nggak usah masuk spesifiknya, tapi jelaskan 14 itu dibagi 4 ya. Terus tiba-tiba dari 4 waktu ini dibagi waktu luang itu kan dibagi lagi dengan pacar. Akhirnya taruhlah sekitar 2-3 jam untuk dengan teman. Akhirnya dari waktu dengan teman dipotong untuk pacar, atau terkadang bahkan waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur, waktu dengan keluarga itu dipotong semua untuk punya waktu dengan pacar kan. Atau bahkan kayak cuma chattingan. Sebenarnya deh permasalahannya kalau orang pacaran itu individunya lagi mampu tidak dapat manfaatkan waktunya, atau bahkan kontrol diri deh. Gini ya, orang membuat jahat itu deh bukan karena dia jahat, tapi karena kesempatan. Terkadang kalau orang pacaran itu kan seringnya kita taunya itu kumpul-kumpul di tempat yang sepi, atau bahkan jalan-jalan pegang-pegang tangan gitu kan. Akhirnya terkadang ada sampai dia harus di luar nikah semacamnya kan. Saat orang pacaran dia harus bisa kontrol diri kan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sejauh ini sudah ada kontrol waktu itu, atau waktu dengan kontrol diri ya. Terus manfaatkan waktu juga deh. Terkadang ada contoh kayak teman satu angkatan saya masih ada sebagai peserta didik saya. Dia ini deh pacaran kan ya, tapi pacarannya dia supaya kayak waktunya itu dengan pacar itu dia manfaatkan kayak kumpul untuk belajar, atau sharing-sharing, bantu waktu kelemahan. Kalau misalnya ada pengetahuan yang dia tahu tapi pacarnya tahu kan, akhirnya tukar ilmu. Itu contoh yang bagus ya. Tapi kembali lagi individunya, entah itu bagus atau tidak tergantung dia, entah dia mau atau tidak itu tergantung dia juga deh. Kalau pacaran itu kan pasti ada dampaknya kan sebelumnya. Kalau dampak negatifnya, contoh kalau yang tidak mampu itu sesuaikan diri atau atur pacarannya, waktu yang kurang dengan teman, atau bahkan sampai dengan keluarga kurang toh. Tapi kalau yang bagus ya dek,
Kalau dia mau berdedikasi dengan hubungan itu kan bisa saja dia sampai berlanjut ke jenjang pernikahan, atau bahkan sekalipun tidak sampai pernikahan toh, kemampuan sosialisasinya ada terasah dininya. Nah, untuk kan jadi sumber masalah utamanya adik ini sebelumnya kan sempat itu ditembak, terus reaksinya itu perempuannya buruk ya. Buruk. Waktu adik tolak itu kalau boleh tahu bisa tidak cerita ulang kalimat yang adik ucapkan saat menolak? Saat itu saya mengatakan, maaf, saya nggak bisa pacaran, soalnya sudah diajari dari dulu. Tolong tunggu ya. Dari dulu. Kurang lebih begini ya. Maaf, saya tidak bisa pacaran, sudah ajaran dari dulu. Iya. Jadi adik ini dibesarkan dengan keluarga yang cukup ketat ya. Iya. Saat adik bicara itu, adik ada tidak menaikkan nada suara, atau mungkin ada adik rasa pikir-pikir ulang dulu, siapa tahu ada yang rasa itu nadanya normal dengan adik, tapi kalau dengan orang lain mungkin keras, atau mungkin adik tiba-tiba akhirnya kaget dia atau menangis. Ya, saya cuma sampai biasa-biasa saja, cuma mungkin dia kaget karena tidak bisa menerima kalau saya tolak, mungkin itu yang buat menangis. Kayaknya untuk masalah penanggungan sini kita untuk saat ini ya kita simpulkan kalau itu dari perempuannya saja ya, kalau itu yang yang menyatakan perasaan ke adik ya. Iya. Tapi ada waktu tidak dengan teman yang mungkin saksikan kejadian langsungnya? Kalau dengan teman sih kayaknya nggak ada. Oh, ada. Terus pas tahu teman-temannya adik tahu kalau adik dinyatakan pernyataan perasaan ke adik dan adik tolak, reaksinya teman-teman buruk ya? Ya, ada yang buruk, ada yang juga lawak. Kalau boleh tahu yang buruk ini seperti apa ya reaksinya teman-teman? Mereka bilang, ih sok jual mahal, ih sok ganteng gitu. Sok ganteng. Tapi adik kan emang ganteng, jadi nggak usah sok ganteng ya adik. Kalau orang yang ganteng kenapa sok ganteng? Begini adik, nggak usah adik takut ini masalahnya, karena dalam nikah itu dia ada namanya kerahasiaan. Adik kasih tahu saja saya apa semua, misalnya kalau mungkin ada teman-teman yang adik rasa mengganggu, karena saya bakal rahasiakan itu deh. Adik bisa beritahukan ke saya, beritahu semua saja saya jamin deh tidak bakal keluar. Saya bakal tutup mulut tentang apa yang kita bicarakan di sini deh. Setahu saja saya, mungkin barangkali ada teman-teman ada rasa yang teman-teman yang buruk akhirnya menyebarkan kabar buruk tentang adik. Ada tidak sebenarnya? Sebenarnya bukan dari teman saya sih, cuma dari temannya dia yang bilang, ih dia itu gini, dia teriak bilangnya, sorry ya, gue nggak bisa terima cewek kayak lu. Oh, jadi ada rasa kalau dari teman-teman tidak ada ya? Tidak ada. Ya, bagus. Dengan teman-teman itu hubungannya baik ya? Lumayan baik. Tapi waktu teman-teman tahu Ade tidak mau pacaran, mereka banyak atau mayoritas dari mereka mendorongnya Ade untuk pacaran ya? Iya, mereka cuma ajak-ajak mereka kasih begini, kasih imingan kalau dari teman saya. Oh, jadi teman-temannya Ade banyak yang itu kayak mendorong Ade untuk pacaran ya? Iya. Begini Ade, manusia itu punya kebebasan. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, bebas untuk berpilihan, bebas untuk memutuskan. Entah Ade mau pacaran itu kan pilihannya Ade. Kalau memang teman-teman masih dorong, bilang saya begini, saya ragu atau mungkin belum tidak merasa siap untuk pacaran karena takutnya mungkin ada rasa kurang mampu nanti mengimbangi waktu ya. Contoh bilang ke teman-teman kalau saya masih tahu ada didorong. Kalau seandainya ada rasa memang tidak mau, itu normal deh, karena kan kita itu bisa buat pilihan, dan saat kita buat pilihan itu deh kita yang tanggung kan. Mereka kan cuma bisa terkadang
kamu itu tidak tahu rasanya bergaul, kamu tidak gaul, tapi yang rasakan adik, yang kehidupannya terpengaruh adik kan. Iya. Jadi bilangkan dia kalau teman-teman masih ada orang adik, saya belum mau pacaran, atau saya tidak setuju dengan pacaran, dan itu keputusan saya bebas untuk berpilihan. Manusia itu dia tidak gampang bilangkan ke orang lain. Jadi satu manusia kan gampang sekali bilang harusnya kamu begini atau kamu gitu, tapi deh tidak ada namanya itu pilihan yang terbaik, tapi ada itu deh keputusan terbaik yang bisa dibuat. Kita tidak tahu deh apakah kita sudah betul-betul buat yang bagus untuk kita. Kita tidak tahu kedepannya bagaimana efek dari keputusan kita deh. Tapi saya juga tekankan lagi ya deh, saya tidak untuk menekan adik bilang harus pacaran atau tidak, itu sebenarnya ada ya. Nanti ke depannya itu adik sendiri yang pertimbangkan karena pengaruhnya kan ke adik. Tapi kalau adik sudah bisa kan memantapkan diri toh, dengan mantap bilang saya tidak mau, tidak, itu tidak masalah deh. Pacaran itu deh buruk atau baiknya tergantung orang. Tapi bukan berarti karena adik tidak mau pacaran, adik bilang pacaran itu buruk ya. Kalau seandainya memang ada teman-teman yang pacaran, adik tidak usah merasa canggung atau berbeda begitu deh. Adik tidak usah pacaran karena teman-teman semua ada pacarnya, maka adik tidak. Adik kalau mau pacaran silahkan, tapi itu harus karena adik sendiri yang mau, dan adik harus pertimbangkan karena ada dampaknya deh. Sejauh ini adik masih paham ya dengan saya bicara? Iya, masih paham. Oke, kan permasalahannya ini adik tidak pacaran, teman-teman dorong pacaran, terus juga akhirnya tidak tahu bagaimana bisa ada kabar buruk tentang adik karena bikin adik ada bikin perempuan menangis ya. Iya. Kalau untuk itu bikin perempuan menangis, nanti saya coba-coba untuk bicara dengan yang teman-temannya adik supaya jangan sebarkan kabar yang tidak betul ya. Nanti saya bantu adik. Ya. Kalau untuk pacaran itu saya bebaskan ke adik berpilihan. Kalau nanti saya usahakan ini kalau yang kabar-kabar tidak betul kayak adik, kan memang adik betul-betul ya ini. Iya. Adik merasa tidak bikin nangis ya. Itu. Nanti saya bantu untuk itu. Nanti coba bicara-bicara teman-temannya adik supaya tidak bersebarkan kabar itu. Adik tidak punya masalah lagi yang adik mau sampaikan ke saya selagi ada kesempatan kita kali ini? Sebenarnya tidak ada saja. Jadi untuk saat ini cuma sampai masalah pacaran ya. Iya. Adik ini sudah paham tidak itu pacaran seperti apa? Kan biasanya orang itu cuma pikirnya kayak cuma jalan-jalan atau akan makan bersama, chattingan sampai malam. Ya, kurang lebih ya seperti yang Bapak bilang tadi. Gini deh, kalau pacaran itu sebenarnya tidak ada definisi pastinya deh. Orang mau pacaran itu bagaimana individu ini atur deh. Kalau seandainya kedepannya nanti ya mungkin ada rasa mau punya pacar begitu, atau sudah ada rasa, atau mungkin ada ketemu dengan perempuan ada suka tapi baru kayak mau pacaran saja, kan itu tidak masalah ya di depannya. Iya. Kan itu manusia itu kan pikirannya bisa berubah. Kalau seandainya berubah jangan ragu deh. Tapi ada juga pikirkan adik siap tidak, adik bisa tidak terima nanti dampak dari keputusan adik. Saya rasa kayak sampai sekian saja ya untuk pertemuan kali ini. Iya. Terima kasih sudah bisa hadiri dengan terima kasih sudah bisa hadiri pada kesempatan hari ini ya. Ya, terima kasih Pak sudah mendengarkan. Ya, sama.